Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Sulistyo dengan NIM 01021282126483. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pertama adalah Pancasila adalah 5 nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu. Sejarah merupakan sorotan peristiwa yang saling berhubungan. Peristiwa-peristiwa masa lampau yang berhubungan dengan kejadian masa sekarang, dan semuanya bermuara pada masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa semua aktivitas manusia pada masa lampau berkaitan dengan kehidupan masa sekarang untuk mewujudkan masa depan yang berbeda dengan masa yang sebelumnya. 5 nilai dasar luhur yang berkembang pada setiap era Pancasila terdiri dari yang pertama, yaitu Pancasila era pro-kemerdekaan. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Maka nilai-nilai kehidupan berbangsa, bernegara, dan berpemerintahan sejak saat itu haruslah berdasarkan pada Pancasila. Namun pada kenyataannya nilai-nilai yang ada dalam Pancasila telah dipraktikkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia dan kita praktikkan hingga sekarang. Hal ini berarti bahwa semua nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila telah ada dalam kehidupan rakyat Indonesia sejak zaman nenek moyang. Yang kedua ada Pancasila era kemerdekaan. Bangsa Indonesia pasca kemerdekaan mengalami banyak perkembangan. Sesaat setelah kemerdekaan Indonesia pada 1945, Pancasila melewati masa-masa percobaan demokrasi. Pada waktu itu, Indonesia masuk ke dalam era percobaan demokrasi multipartai dengan sistem kabinet parlementer. Partai-partai politik pada masa itu tumbuh sangat subur dan proses politik yang ada cenderung selalu berhasil dalam mengusung kelima sila sebagai dasar negara. Pancasila pada masa ini mengalami masa kejayaan. Yang ketiga, Pancasila era Orde Lama. Masa pemerintahan Orde Lama, kehidupan politik dan pemerintah sering terjadi penyimpangan yang dilakukan Presiden dan juga MPRS yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Artinya pelaksanaan UUD 1945 pada masa itu belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena penyelenggaraan pemerintah terpusat pada kekuasaan seorang presiden dan lemahnya kontrol yang seharusnya dilakukan DPR terhadap kebijakan-kebijakan. Yang keempat, Pancasila era Orde Baru. Era Orde Baru dalam sejarah Republik Indonesia ini merupakan masa pemerintahan yang terlama dan bisa juga dikatakan sebagai masa pemerintahan yang paling stabil. Stabil dalam artian tidak banyak gejolak yang mengemukakan layaknya keadaan dewasa ini. Stabilitas yang diiringi dengan maraknya pembangunan di segala bidang. Era pembangunan, era penuh kestabilan, menimbulkan romantisme dari banyak kalangan. Kelima, Pancasila era reformasi. Memahami peran Pancasila di era reformasi khususnya dalam konteks sebagai dasar negara dan ideologi nasional merupakan tuntutan hakiki agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukan, peranan, dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya ada masa sebelum kebangkitan nasional. Kondisi Indonesia sebelum 1908 dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia pada uh, abad ke-15. Pencarian sumber ekonomi baru karena rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran. Melalui ekspedisi tersebut, bangsa Eropa menemukan sumber ekonomi dan tahan baru untuk melakukan perdagangan. Ternyata bangsa Eropa tidak sekedar berdagang, melainkan menguasai dan menjajah negara-negara yang dianggap baru ditemukan. Beberapa peraturan penjajahan Belanda yang menyengsarakan rakyat Nusantara yaitu politik adu domba VOC, melakukan politik adu domba divide of impera, yaitu saling mengadu domba antara kerajaan satu dengan kerajaan lain.
atau adu domba di dalam satu kerajaan di berbagai daerah di Nusantara. Kerja rodi penduduk di Nusantara makin menderita karena Dendels berkuasa pada tahun 1808 sampai 1811. Penerapan kerja paksa atau kerja rodi untuk membangun jalan sepanjang Pulau Jawa dari Anyer sampai Panarukan membuat rakyat makin sengsara. Selanjutnya tanam paksa. Penderitaan berlanjut karena Belanda menerapkan kultur steltes atau tanam paksa. Aturan tanam paksa ditetapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yaitu Van den Bosch pada tahun 1828. Sistem tanam paksa ini mewajibkan rakyat menanam tanaman sesuai ketentuan pemerintah Hindia Belanda di sawah atau ladangnya. Dan nantinya hasil tanam paksa diserahkan pada pemerintah Hindia Belanda. Selanjutnya masa kebangkitan nasional sampai kemerdekaan Indonesia. Kebangkitan nasional adalah masa di mana bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia yang sebelumnya tidak pernah muncul selama penjajahan Belanda dan Jepang. Masa ini ditandai dengan dua peristiwa penting, yaitu berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 dan Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Masa ini merupakan salah satu dampak politik etis yang mulai diperjuangkan sejak masa Multatul. Sejak 1959, pada tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional, disingkat Harkitnas, yaitu hari nasional yang bukan hari libur, yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 pada tanggal 16 Desember 1959 untuk memperingati peristiwa kebangkitan nasional. Yang ketiga, ada masa setelah kemerdekaan. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, kondisi negara masih belum stabil. Bangsa Indonesia masih terus berjuang dalam menghadapi agresi penjajahan Belanda untuk yang kedua kalinya ingin menguasai Indonesia. Demokrasi parlementer negara Republik Indonesia sudah sah memiliki kemerdekaan baik secara de facto maupun de jure. Namun jalannya pemerintahan terbilang belum stabil. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dalam sistem liberal atau demokrasi parlementer. Agresi Belanda dan Republik Negara Serikat tahun 1948, agresi Belanda masih berlangsung di Indonesia dan pemerintahan dipusatkan di Yogyakarta. Banyak pemimpin bangsa ditangkap dan diasingkan, diantaranya adalah presiden dan wakil presiden, serta beberapa menteri. Hal tersebut membuat lahirnya perjanjian Rumroyen dan Indonesia membentuk pemerintahan baru dalam bentuk Republik Negara Serikat atau RIS dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau Konstitusi RIS 1949. Meski sudah membentuk pemerintahan baru, kondisi ketatanegaraan dan pemerintahan masih sama. Akhirnya pada 17 Agustus 1950 lahir Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dalam jangka waktu 5 tahun setelah ditetapkan NKRI dan UUDS 1950, terbentuk Badan Pembentukan UUD sebagai hasil pemilu pertama yang tertunda. Badan itu kemudian menjadi MPR. Beberapa sidang yang berlangsung tidak pernah menemukan titik terang. Melihat hal tersebut, Presiden Soekarno mengumumkan dekret Presiden pada 5 Juli 1959 yang isinya menyatakan pembubaran Badan Pembentuk UUD. Kemudian memutuskan berlakunya kembali UUD 1945 yang isinya menyatakan pembubaran Badan Pembentukan UUD. Orde Baru tahun 1966 tercatat lahirnya Orde Baru di bawah pimpinan Jenderal Soeharto yang secara definitif
diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia melalui program GBHN. Pemerintah Orde Baru melakukan pembangunan nasional secara bertahap menuju tercapainya tujuan NKRI. Namun dalam evaluasi masa pemerintahan Orde Baru masih banyak ditemui penyimpangan yang cukup menonjol. Di antaranya pemusatan kekuasaan, sifat otoriter pemerintah, adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Hingga akhirnya lahir masa reformasi pada 1998 setelah pengunduran diri Presiden Soeharto dari jabatannya yang sudah dipegang selama 32 tahun. Selanjutnya ada sumber historis, sosiologis, dan politik tentang Pancasila dalam sejarah bangsa. Yang pertama ada sumber historis Pancasila, yaitu nilai kemanusiaan bangsa Indonesia dapat dari adanya sejarah-sejarah dahulu. Tampak jelas bahwa sila kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki akar yang kuat dalam historistis kebangsaan Indonesia seperti yang dijelaskan Pak Yudi Latif pada tahun 2011. Bahwa kemerdekaan Indonesia menghadirkan suatu bangsa yang memiliki wawasan global dengan kearifan lokal, memiliki komitmen pada penertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial, serta pada pemuliaan hak-hak asasi manusia dalam suasana kekeluargaan berbangsa Indonesia. Sehingga menurut pendapat kami berlaku adil sesama dengan tidak membeda-bedakan ras, suku maupun agama, dan saling membantu untuk mencapai suatu tujuan yang penting, karena hal tersebut telah menjadi pada zaman dahulu dan menjadi contoh nyata dalam kehidupan saat ini. Tentunya ada sumber sosiologi Pancasila. Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia oleh Sukanto pada tahun 1982. Menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu. Melalui pendekatan sosiologis ini pula, kita diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial yang masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Berbeda dengan bangsa-bangsa lain, Indonesia mendasarkan pandangan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan bermasyarakat yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukan hanya hasil konseptual seseorang saja, melainkan juga hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara. Selanjutnya ada sumber politik Pancasila. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Pola pikir untuk membangun kehidupan berpolitik yang murni dan jernih mutlak dilakukan sesuai dengan kelima sila yang bertumpu pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan dengan penuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang bulu. Ketika politik Pancasila yang digunakan sebagai alat untuk menelaah perilaku politik negara, terutama sebagai metode krisis untuk memutuskan benar atau salah sebuah kebijakan dan tindakan pemerintah dengan cara menelaah sesuai dengan tindakan pemerintah itu dengan makna sila-sila Pancasila. Selanjutnya ada dinamika dan tantangan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada masa pemberlakuan Pancasila sebagai dasar negara, terjadi pasang surut di bawah Pancasila sebagai dasar negara. Dalam perjalanan pemerintahan Insinyur Soekarno, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Tetapi pada masa Soeharto, Pancasila menjadi asas tunggal untuk semua organisasi politik dan organisasi masyarakat. Pada hakikatnya, Pancasila sebagai dasar negara
untuk menghapuskan perbedaan, tapi merangkul semua perbedaan dalam satu semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, Pancasila dapat menjadi jembatan untuk menyatukan bangsa Indonesia yang penuh dengan keberagaman ini. Indonesia sendiri mengalami banyak tantangan dalam menghadapi perkembangan zaman. Dengan adanya arus globalisasi, kita perlu lebih berhati-hati dalam berperilaku agar mental bangsa Indonesia tidak rusak dan tetap berpedoman pada Pancasila. Kita harus menyaingi budaya baru seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme. Hal ini agar bangsa Indonesia tetap berkarakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk mengatasi persoalan ini pun tidaklah mudah. Semua lapisan masyarakat harus turut serta di dalamnya, baik pada pemerintah maupun rakyat yang menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri mereka. Seperti pengadaan sosialisasi tentang nilai-nilai Pancasila agar semua rakyat tetap ingat seperti apa perilaku yang harus kita lakukan pada yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon ampun, saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.